Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita sekarang akan mempelajari tentang aljabar vektor, yang merupakan matematika peminatan di kelas 10. Sebelumnya, kita sudah belajar vektor di bidang R2, yang sekarang vektor di bidang R3. Kita lihat dulu pengertian beberapa istilah di vektor. Dua atau lebih vektor disebut koplanar jika terletak pada bidang yang sama. Dua atau lebih vektor disebut kolinier jika terletak pada garis yang sama. Nah, vektor di R3 dapat dinyatakan sebagai triple bilangan dalam bentuk vektor baris atau vektor kolom. Ini adalah vektor kolom dan ini adalah vektor baris. Kita langsung ke contoh. Misal diketahui titik A, B, dan C. Buktikan bahwa A, B, dan C segaris. Kemudian tentukan nilai AB berbanding BC. Nah, dari titik ini kita misalkan atau kita nyatakan sebagai vektor. Maka yang ini titik A menjadi vektor A 1, 2, 3 dalam bentuk vektor kolom B dan C. Nah, vektor AB mewakili vektor B dikurangi vektor A. Ini kita kerjakan seperti biasa, maka diperoleh 1, 2, 3 ya di sini. Kemudian vektor BC mewakili vektor C dikurangi vektor B sama dengan 3 kali vektor 1, 2, 3 ya gitu. Kenapa ini? Ketika hasil 3, 6, 9, kita rubah menjadi perkalian skalar, 3-nya keluar, ini kan sama ya, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, dan 3 kali 3 adalah 9. Dengan demikian, BC sama dengan 3 kali AB, hal ini berarti AB dan C segaris atau kolinier. Nah, maka AB berbanding BC itu adalah 1 berbanding 3. Ya. Nah, kita ke panjang vektor. Sebelumnya juga sudah, bagaimana kalau panjang vektor di R3. Nah, di sini misalkan jika vektor R-nya itu dinyatakan seperti ini, maka kita mencari panjang vektornya, itu tinggal tarik akar dan semua dikuadratkan, ya. Sama seperti yang di R2. Nah, bagaimana kalau misalkan ada dua titik, misalkan titik P dan titik Q, maka untuk mencari panjang vektornya, kita nyatakan dulu sebagai vektor PQ mewakili vektor ini, kita selisihkan dulu, ya. Kemudian kita masukkan ke rumus panjang vektor, sama, kita tarik akar dan di sini diselisihkan, kemudian dikuadratkan. Kita ke contoh. Nah, di sini misalkan ada titik koordinat titik P dan titik Q, maka tentukanlah panjang vektor PQ. Nah, kita masukkan aja ke rumus, kemudian ini diselisihkan ya. 1 dikurangi 0 dikuadratkan, tambah 1 dikurangi 0 kuadrat, tambah 2 kurang 1 dikuadratkan. Setelah itu, kita jumlahkan, dan ini masih dalam bentuk akar, jadi sama dengan akar 3 ya panjangnya. Nah, kita ke contoh yang lain. Nah, di sini misalkan titik A dan P mempunyai koordinatnya, dan kemudian garis vektor AB mewakili bidang datar XY di titik C. Tentukan koordinat titik C. Nah, kita nyatakan bahwa titik A ini sebagai vektor A-nya, dan ini titik B ini sebagai vektor B-nya. Nah, di sini ada garis vektor AB ya. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk vektor, untuk vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Nah, ini adalah hasilnya 3, 6, dan negatif 3. Nah, karena di sini ada istilah tentukan koordinat titik C, ya, maksudnya yang ditanyakannya, maka di sini kita menggunakan konsep persamaan vektor dari sebuah garis lurus. Nah, ini misalkan ya, nah, titik-titik pada sebuah garis lurus yang melalui titik A dengan arah vektor P mempunyai vektor posisi vektor P sama dengan vektor A ditambah T vektor P, gitu ya. Dengan T merupakan skalar yang disebut persamaan vektor dari sebuah garis lurus, gitu. Kita lanjutkan yang tadi. Nah, di sini diketahui arah vektor AB dengan vektor posisinya. Nah, maka persamaan vektor untuk garis AB ditentukan ini. Ini misalkan R ini bebas ya, kita mau menyatakan R atau apa. Itu sama dengan, nah ini adalah vektor posisi dari garis AB itu di sini ya. Vektor A-nya, vektor posisinya di sini, ditambah T, nah ini vektor AB-nya yang ini. Maka sama dengan vektor vektor R sama dengan, nah ini negatif 5 ditambah 1T, 3 tambah 2T, dan 4 dikurangi T. Nah, tadi ada keterangan bidang datar XY, berarti Z sama dengan 0. Nah, hal ini mengakibatkan ini Z ya, posisinya Z. Karena Z sama dengan 0, maka diperoleh T-nya adalah 4.
Nah, kalau T-nya 4, kita substitusikan semuanya ke vektor posisi C, sama dengan negatif 5 tambah T, T-nya 4, kita ganti jadi negatif 1. 3 ditambah 2 kali 4, 11. 4 dikurangi 4 adalah 0. Nah, ini misalkan ini adalah kan kita mencari koordinat titik C ya, maka di sini sebenarnya bisa diganti dengan C atau misalkan diganti dengan R, kita tegaskan saja gitu ya. Maka ini adalah koordinat dari titik C, negatif 1, 11, dan 0. Demikian untuk di video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.